Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sesi 3 untuk kelas 10 trigonometri. Sekarang trigonometri sudut yang sangat besar atau sudut yang besar. Nah, ini yang tadi ya, sesi sebelumnya, masih sesi 3 tapi judulnya berbeda, sudut berbagai kuadran. Tapi masih nyambung dengan yang ini. Tadi video sebelumnya ya ada pertanyaan, kenapa di sini semuanya nilai sin-nya, nilai sin, nilai cos, nilai tan positif. Di sini cuma sin-nya yang positif, di sini tangannya yang positif, di sini cosnya yang positif. Kenapa gitu? Pertama-tama tadi sudah jelaskannya, ini jarumnya berputar, misalnya berputarnya sampai kuadran 2 saja. Kuadran 2. Di kuadran 2. Di kuadran 1 ya, di kuadran 1. Nah, sampai segini aja. Misalnya ya. Sudut putarnya. Ini kurang melengkung. Nah, itu sudut perputarannya ya. Jadi ini masih di kuadran 1. Kita tarik garis. Ini berarti sudutnya bisa sebesar alfa. Kita tarik garis dari sini ke sini. Siku-siku. Ingat ya, di sesi 1 trigonometri itu atau sin cos tan, rumahnya itu sudut segitiga siku-siku. Jadi yang ini panjang jarumnya, terus ditarik garis tegak lurus ke alas, itu sumbu X, jadilah segitiga siku-siku. Yang udah ngerti ya. Jadi biasanya dikatakan ini jari-jari ya, jari-jari kan ini berputar, bentuk lingkarannya bermuter gitu, kayak jarum jam. Tapi arahnya berlawanan. Ini R panjang sebesar R. Yang ini Y, yang ini X. Jadi sin-nya, sin alfa, ini jadi Y dibagi R. Ini Y-nya positif, R-nya positif. Sin-nya berarti positif. Begitu juga yang cos alfa, X dibagi R. X-nya positif, R-nya positif, ya berarti cos-nya juga positif. Hasilnya kan. Tangen alfa, Y dibagi X. Y-nya positif, X-nya positif. Tangannya jadi positif. Positif dibagi positif, positif. Gitu. Nah, bagaimana seandainya jarumnya berputarnya berhenti jatuhnya di kuadran 2. Jadi ini dilanjutkan. Berputar jatuh. Nah, dari sini misalnya disamakan aja alfa derajat. Boleh ya, beta juga boleh. Bebas itu. Beta, alfa, tapi kita samakan saja biar sama. Terus kemudian tarik garis lagi seperti yang ini, tarik garis, tegak lurus, alas, siku-siku, bentuk sudut siku-siku di sini. Di sini ini Y-nya, panjang Y-nya, di sini X-nya. Nah, di sini Y-nya positif ya, yang ini positif kan, yang ini kan panjangnya positif. Sedangkan X-nya negatif, berarti R-nya positif ya, Y-nya positif, R-nya positif, ya X-nya negatif. Yang sin Y dibagi R. Y-nya positif, R-nya positif, sin-nya berarti positif. Yang cos-nya X-nya di sini negatif. Ini kan di sebelah kiri sumbu X. X-nya negatif, R-nya positif, negatif dibagi positif, negatif. Maka cos-nya negatif. Tan-nya juga begitu. Y-nya positif, X-nya negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Makanya tangannya sama cosnya negatif. Gara-gara si X-nya negatif. Gitu ya. Kemudian bilang kalau sejarumnya jatuh di kuadran 3. Nah, misalnya gitu ya, ini kurang bagus gambarnya. Di sini berarti sudutnya yang ini alfa lagi, misalnya alfa lagi. Alfa. Di sini Y-nya yang ini ya, tarik garis. Y-nya yang ini, X-nya masih yang ini, seperti yang tadi. Sekarang
Y-nya negatif kan di yang ini kan, yang ini kan. Ini Y-nya X-nya di negatif dua-duanya X sama Y-nya. Sin Y-nya negatif, R-nya positif. Kalau ini panjang kan nggak berpengaruh, ini kan jari-jari, nggak berpengaruh. Negatif tandanya gitu ya, panjangnya segitu-gitu aja. Y-nya negatif, R-nya positif, negatif dibagi positif, negatif, sin-nya negatif. Di sini. Cos-nya juga, X-nya negatif, R-nya positif, negatif dibagi positif, negatif. Tangannya, Y-nya negatif, X-nya negatif, negatif dibagi negatif, positif. Nah, di sini tangannya positif, maksudnya di sini kekuasaan tangan gitu. Kenapa negatif dibagi negatif, positif? Itu udah hukum ya. Kalau dia disebutnya teorema di matematika. Seperti undang-undang ya udah peraturannya begitu. Terakhir di kuadran 4. Di kuadran 4 ini, misalnya yang ini alfanya sebesar alfa. Tarik garis supaya kelihatan di sini alfanya. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X yang positif. Di sini Y-nya negatif di bawah. Di bawah nih. Di bawah negatif. Yang X-nya di sini ya X-nya positif. Y-nya negatif, R-nya positif, negatif dibagi positif, negatif. X-nya positif, R-nya positif, positif dibagi positif, positif. Yang ini, Y-nya negatif, X-nya positif, negatif dibagi positif, negatif. Makanya di sini cos-nya saja yang positif. Nah, itu alasannya ya. Jadi sekarang sudah tahu, mudah-mudahan dipahami. Sekarang kita lanjut langsung ke materinya, sudut yang sangat besar. Atau sudut yang besar. Misalnya sudut yang besar itu berapa? Misalnya 1080. Misalnya tangan 1080. Ini udah ribuan ya. Atau boleh ratusan juga ya, misalnya 600 berapa gitu. Tapi kita yang ini dulu, udah terlanjur. 1000, ini caranya kita bagi dengan 360. Atau kalau bagian misalnya kita bagian males sebagai kalkulator ya, kalkulator sebagai alat bantu belajar. Kita ini 1080 derajat ini 360 dikali berapa? Kali berapa gitu? Titik-titik kali berapa? Dikali berapa? Misalnya kita kalikan 2, kalikan 2. Ditebak coba-coba aja tuh, coba-coba. Kali 2 0 kan? 12 3 kali 2 6 masih 7 masih jauh 720 ini kan 1080 dikali 3 berarti 0 18 9 tambah 1 10. Nah ini pas. Jadi 1080 itu 360 dikali 3. Ini aja ya. Nah gini. Artinya ini apa artinya? Kita gambar lagi. Artinya si jarumnya ini berputar 3 kali. 3 di sini 3 kali putaran. Dia berputar. 1. Berputar lagi. 2. Berputar lagi. 3. Nah, stop, berhenti. Berarti di sini ya ini kayak posisi startnya seperti mula-mulanya. Ini berarti kalau gitu ini 0 derajat. 0 derajat di tan 0 derajat. Tan 0 derajat itu ya 0. Itu ya. Jadi sudut yang sangat besar itu sebenarnya dikembalikan lagi ke ke sudut istimewanya gitu. Kalau ini istimewa ya. Gimana kalau seandainya nggak istimewa? Contohnya misalnya berapa? Misalnya kita asal-asalan aja, misalnya sin berapa ya? 702, misalnya 702 gitu. 702 berarti kalau gitu 702 ini 360 kali berapa? Dikali berapa? Dikali 2. 360 dikali 2. 0.
12 tuh 6. Oh, ini kelebihannya. Berarti kalau gini dikali 1 ya, dikali 1 kali 2 kan kelebihan. Ini kan 702, ini 720 dikali 1 kalau gitu. Dikali 1, oh, berarti kurangnya berapa? Kurangnya ini dikali 1 ya, ditambah ini kali 1 kan ini lagi. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya ini, kurang ini. Berapa? 342. Oh, berarti ini sama dengan sin 342 derajat. Ini ya. Nah, sin 342 jatuhnya di kuadran 4. Di sini. Nah, yang ini. 342. Sudut ini sudut putarnya ya. Berarti sudut yang digunakan yang ini. Antara ini dikurangi ini, berarti ini 20 berapa? 18 berarti ini sin 18. Karena jatuhnya di kuadran 4, negatif min sin 18 derajat. 18 derajat bukan sudut istimewa ya, jadi ini pakai kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, gitu caranya. Satu kali lagi ya. Misalnya berapa? Misalnya berapa? 1800 ya. Misalnya cos 1800. Cos 1800. Nah, 1800 ini 360 dikali berapa? Dikali berapa? Yang mendekati dulu. Jadi supaya lebih mudah ya, di rumah digunakan kalkulator. Misalnya ini bagi ini berapa? Misalnya jawabannya 7 sekian. Oh, berarti 7 kali berputar. Nanti tambahnya berapa gitu. Jadi 1800 dibagi 360. Nih yang mendekati. Misalnya dikali berapa? Dikali 6. Coba dikali 6. 6 0, 36, 18, 21. Ini kelebihan. Kelebihan ini 2160, ini 1800 kelebihan. Berarti coba kali 5. Dikali 5. Kalikan 30. Oh, ini pas ya. Oh, berarti ini pas dikali 5. Kalau gini berarti jarumnya kan ini pas. Ini kali ini pas kan? Berarti kalau gitu jarumnya pas berputar 5 kali. Jarumnya berputar 5 kali. 5 kali muternya. Berputar 5 kali ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, gini. Jadi dia kembali ke awal lagi. Berarti di sini 0 derajat ya. Kalau gitu cos 0 derajat. Ini 0 derajat di kuadran 1, berarti jawabannya 1. Gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari Bapak ya. Jadi silakan. Kalau untuk sudut yang besar, sekali lagi caranya dibagi 360 pakai kalkulator ya. Itu belajar dulu, begitu dulu caranya supaya lebih gampang. Atau ditebak-tebak kayak ini, dikali-kali yang mendekati. Nanti sisanya tinggal ditambahkan kalau misalnya belum nyampe. Nah, gitu. Jadi misalnya di kalkulator jawabannya 8,3456. Ada komanya kan di belakang koma. Nah, di belakang komanya abaikan, yang 8 itu 8 putaran. Sisanya nanti kita tinggal tambahkan berapa sisanya gitu. Nah, itu semoga bermanfaat. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.